Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel guys. Pada video kali ini saya mau sharing lagi mengenai kredit motor. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah sempat ya sharing juga mengenai kredit motor, tapi temanya itu isinya itu adalah siapa-siapa pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian motor secara kredit dan bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, di video kali ini sama masih tentang kredit motor juga, tapi kontennya, isinya agak berbeda. Nah, seperti apa kontennya? Nah, kaitannya sama foto berikut ini. Oke, seperti itu ya fotonya. Jadi di foto itu terlihat ada motor yang ada tulisannya DP-nya cuma 400 atau 500 ribu gitu ya. Mungkin beberapa orang akan bertanya, kok bisa ya dealer jual motor harganya DP-nya segitu gitu ya. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, nah, pertama yang harus kita pahami adalah yang paling pertama nih ya, dealer ini keuntungannya tuh sumbernya dari mana aja gitu ya. Sebelum kita masuk kenapa bisa sampai DP 500 gitu ya, kita awalnya ini dulu nih. Ini saya udah buat skemanya seperti ini, skemanya ya, bisa teman-teman lihat. Jadi dari skema ini terlihat dealer itu bisa mendapatkan keuntungan atau pendapatan itu dari 3 sumber ya. Pertama itu dari konsumen, kedua itu dari katakanlah mungkin ATPM, pabrikan, atau mungkin orang bilang juga prinsipal ya, macam-macam lah ya. Dan yang ketiga itu dari perusahaan pembiayaan atau leasing gitu ya. Nah, kira-kira besarannya berapa sih gitu ya. Nah, ini di skema yang berikutnya nih ya, di skema kedua nih seperti ini. Nah, di skema kedua ini bisa terlihat ini angkanya, ini bukan angka fix ya guys. Jadi ini angka average lah ya, kurang lebih average dari beberapa sumber yang saya dapat. Hanya sekali lagi saya mohon maaf, ada kemungkinan ini nggak update juga, tapi ini paling nggak bisa menggambarkan lah ya kurang lebih bagaimana nanti DP itu bisa jadi 500 gitu ya. Oke, ini average rata-rata ya. Pertama dari konsumen ya. Dari konsumen ini pasti ya, dealer ini pasti dapat kalau yang dari konsumen ini, karena ini terkait sama penjualan motor, baik itu secara cash maupun secara kredit ya. Jadi ini untung dari unit penjualan. Nah, ini pemahamannya simpel aja gini. Misalkan kita mau dagang gitu ya, kita beli, misal aja nih, contoh aja minyak gitu ya, kita beli minyak dari distributor misalkan ya, dari distributor harga minyak misalkan 25.000 gitu ya. Nah, kita jual lagi ke pemakai gitu ya, harganya 30.000. Berarti kita punya untung selisih antara harga jual kita sama harga beli dari distributor. 30.000 dikurangin 25.000, jadi kita dapat keuntungan 5.000. Nah, keuntungan unit ini seperti itu ya. Jadi dealer ini sudah dapat ada namanya keuntungan per unit. Itu dapat dari konsumen, baik itu transaksi kredit maupun cash, itu pasti dapat ya, karena itu penjualan motor. Kemudian yang kedua dari prinsipal, pabrikan atau ATPM lah kasarnya gitu ya. Nah, ini karena mereka yang memproduksi motor, mereka juga memberikan target kepada dealer. Nah, jadi target itu juga ada dalam tanda petik gitu ya, ada iming-iming insentif, mungkin bonus gitu ya, atau mungkin ya ini bisa macam-macam sih orang, ada yang bilang bonus, insentif, ada yang bilang subsidi ya, macam-macam lah ya. Nah, itu dari situ ya, dari pabrikan, ATPM atau prinsipal gitu ya, dari situ. Nah, kemudian itu jumlahnya, ini jumlah average ya, sekali lagi ini karena ini beda-beda, bisa kisarannya atau mungkin 300 sampai 600 ribu tergantung jenis dan jenis motor gitu ya. Nah, kita anggap aja ambil tengah-tengah, kurang lebih anggapnya 500 gitu ya, average lah ya. Nah, berarti sudah ada 2 sumber keuntungan ya dari bagi si dealer ya, dari konsumen dan dari ATPM ya. Nah, kemudian yang keuntungan ketiga, besarannya berapa?
Nah, ini dari leasing atau perusahaan pembiayaan ya. Nah, besarannya berapa? Nah, ini agak lumayan ya. Average yang saya pernah tahu, yang saya pernah dengar tuh range-nya antara 1 juta sampai 1,5 lah ya. Mungkin bisa lebih juga, tergantung lah ya, kita nggak tahu. Tapi average rata-rata segitu. Nah, kita ambil aja ini 1 juta gitu ya. Nah, sehingga total dealer ini udah punya penghasilan untuk 1 unit motor gitu ya, sudah ada 2 juta ya kan. Nah, itu potensi pendapatan dia. Nah, karena kita bicara mengenai kredit motor, otomatis pembeliannya secara kredit. Kalau pembelian secara kredit berarti dari 3 sumber ini itu dealer potensinya masuk segitu ya. Itu keuntungan dia. Nah, kita masuk nih ke pembahasan gitu ya. Kok bisa jadi 500.000 gitu ya. Nah, jadi gini, keuntungan yang didapat dealer itu tadi, gampangnya ya, itu diberikan lagi kepada konsumen dalam bentuk subsidi DP ya. Jadi 2 juta contoh ya. Contoh aja nih, misal nih ya, ini saya kebetulan ada contoh price list ya, ada contoh gambar price list. Nah, itu tertulis ya di situ ya, paling atas aja deh ya. Kita lihat ini kebetulan price list Yamaha ya. Yang paling atas tuh Yamaha Gear 125 ya, harga motornya 18.205.000. Nah, di sisi paling kiri tuh ada DP tuh, itu udah saya kotakin merah ya. Itu DP aslinya segitu tuh, DP paling minimal. Nah, tapi ada tulisan DP bayar ya. Lihat yang di angsuran yang 35 kali yang paling kanan, itu cuma berapa? 500.000. Berarti dari total DP yang 1,9 kita cukup bayar 500.000 ya. Nah, berarti ada besaran sebesar 1,4 juta itu yang berupa yang dikasih ya, istilahnya dikasih oleh dealer kepada konsumen dalam bentuk subsidi DP. Itu tadi yang saya bilang ya. Nah, jadi dealer tadi misalkan 2 juta nih ya, keuntungan tadi yang bersih. Nah, yang 1,4 itu dikasih tuh, dikembaliin tuh udah ke konsumen dalam bentuk subsidi DP. Nah, jadi 2 juta kurang 1,4 berarti dia 600 tuh nyimpan bersih tuh. Ya, maksudnya nyimpen ya, si dealer nyimpen masih ada sisa 600 tuh. Nah, yang 1,4 dikasih nih ke konsumen, sehingga ngurangin DP ya, 1,9 dikurang 1,4, jadi konsumen cukup bayar 500.000. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Penjelasan kenapa sih kok DP bisa cuman berapa ratus ribu sehingga bisa bawa motor pulang gitu ya. Nah, kemudian misalkan nih ada pertanyaan lagi, kok berani sih dealer ngasih segitu? Ya pasti ada tujuannya ya, kenapa mau ngasih subsidi yang dengan nominal yang cukup besar gitu ya. Karena ya namanya dealer kan ada target ya, target itu juga ada yang target bulanan, target tahunan gitu ya. Nah, ini pasti tidak mungkin ya, bukan pasti ya, kemungkinan besar ada kaitannya juga dengan target tersebut. Jadi misalkan dia harus menghabiskan unit tersebut gitu ya, supaya targetnya tercapai. Itu salah satunya ya, tapi mungkin penyebab lain ya nanti coba deh bagi teman-teman yang tahu boleh bantu diketik di kolom komentar ya. Oke guys, itu aja sih singkat ya mengenai penjelasan kenapa sih kok DP motor bisa 500.000 gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jika memang ada pertanyaan atau mungkin ada sanggahan, ada beberapa hal yang mau didiskusikan, boleh ketik di kolom komentar ya guys. Jadi kita diskusi bareng-bareng di situ ya. Nah, ini sedikit aja yang saya share dari pengetahuan yang saya punya berdasarkan pengalaman beberapa waktu lalu ya. Oke guys, next video insya Allah nanti saya masih ada banyak sih sebenarnya pembahasan mengenai kredit motor ini ya. Next mungkin nanti saya akan bahas juga mengenai resiko ya, resiko kalau kita kredit motor dengan tenor yang panjang dengan DP yang kecil gitu ya misalkan ya. Karena kan memang banyak juga ya, itu tadi kan DP 500.000 kan tenor paling DP paling kecil ya, tapi tenor paling panjang gitu ya. Nah, nanti kita lihat deh, kita coba bandingkan kira-kira apa plus minus atau untung rugi dan resikonya ya. Oke guys, ini dulu ya mungkin di video kali ini pembahasannya. Jangan lupa ya guys,
subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.